Belum. Halo, selamat sore, Mas Sore, Melvi. sore Bu Lili, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Mas, thank you ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, Oh biar iya, lebih seru, aku invite dulu yang lain ya. Kalau boleh, Mas boleh. Melvi mau sapa dulu Medland People, Oh iya, silakan. selamat sore, Heartland People. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana nih strateginya biar anak muda yang masih seumuran kita atau mungkin adik-adik kita bisa beli rumah pertamanya. Oke, thank you Mas Melvin. Kemudian kita undang Bu Ayu ya, silakan. Nah, Ibu Ayu, selamat sore. Ibu cantik, Ibu Ayu, selamat sore. Gimana Bu, sehat? Sehat. Halo, sore Bu Lili. Halo Mas Ervin. Senang sekali nih bisa Sore. join di Medland Belanja Property Talk. Terutama untuk Medland People nih. Jadi mudah-mudahan ngobrol kita sore hari ini ada manfaatnya ya. Oke, pastinya Bu, insya Allah ada manfaatnya. Oke, Bu Ayu, terima kasih sudah bergabung. Kita undang Pak Wahyu Sulistyo. Silakan. Nah, ini dia Selamat Pak Wahyu. sore, Selamat sore. halo, selamat sore Bu Ayu, Mas Melvin, Sore, ya Pak Bu Wahyu. Lili, Halo, ya sehat sore semua Pak ya, Wahyu. Sehat selalu ya ya. senang Tuhan, bisa puji ketemu Tuhan. sore-sore begini kita enaknya nih Ya. sambil ngopi atau minum Pak, teh nih ya, kita beda tempat, boleh izin buka masker ya? nggak Boleh, boleh, apa-apa, silakan Bu. Sambil ngopi ya Pak Wahyu ya. iya, Sambil ngopi bicara investasi. Asik Waduh, nih. cakep banget nih. Oke, nah, Medland People ini sudah bergabung semua narasumber yang keren-keren ini. Saya akan minta tanggapannya satu-satu dari Mas Melvin dulu ya, tentang fenomena yang kawula muda ketahuan umur kita ya. Milenial sekarang nih yang cenderung mengutamakan lifestyle, yang katanya masih abai kalau mau memiliki rumah, tapi sebetulnya juga pasti ada orang-orang yang sebetulnya sudah punya niat untuk memiliki hunian gitu ya. Bagaimana Mas Melvin? Silakan tanggapannya. Ya, ini Bu Lili, ternyata kita dengerin radio yang sama, karena kau lah muda. Radio sama. Jadi ya teman-teman, eh kalau menurutku ya ternyata kita mikirnya kalau zaman dulu rumah itu tuh murah gitu ya, zaman orang tua kita itu rumah itu murah. Ternyata suatu ketika aku juga tanya sama orang tuaku, pada zaman itu rumah itu tuh murah nggak sih, Mi, buat orang-orang muda di usianya mereka, bukan di usia sekarang. Ya, kalau misal papi mami cerita dulu ya nyicil rumah tuh ya Pak, harganya itu cicilannya tuh bisa ratusan ribu per bulan gitu, zaman dulu. Ya tapi buat orang-orang zaman dulu beli rumah tuh ya juga tantangan, gak murah buat zaman dulu. Nah buat zaman kita tantangannya itu bukan ratusan ribu, tapi sekarang memang sudah satuannya sudah jutaan karena adanya kenaikan harga. Nah cuma yang jadi pesan tuh adalah dari orang tua adalah kalau beli rumah tuh harus maksain. Ya. Jadi kalau nggak dipaksain nggak akan kebeli gitu. Jadi kalau kitanya maksain, katanya kita usahain, biasanya bisa kebeli. Nah gitu sih Bu Lili. Oke, jadi memang ini ya harus dipaksain gitu, karena kalau Hmm, enggak ya harganya akan naik terus ya. Kalau yes dari betul. Bu Ayu sendiri, oke, bagaimana Bu Ayu tanggapannya? Ya, apa namanya? Sebenarnya gini ya, meskipun sebagai kawula muda gitu ya, jadi harusnya nggak perlu khawatir ya untuk merasa nggak mampu gitu ya beli properti, karena kan sebenarnya di sini apalagi saya nih ya mewakili dari perbankan Bank Mandiri khususnya tentu akan mensupport kaum kawula muda ini untuk bisa juga memenuhi kebutuhannya akan huniannya dengan tetap tidak apa namanya dia misalnya lifestyle-nya sekarang khawatir nih jadi berkurang gitu ya. Kalau misalnya mau beli properti sekarang ada kekhawatiran, waduh aku nggak bisa jalan-jalan dong gitu. Waduh aku harus Nggak banyak bisa sekali kongkow gitu ya? mengurangi. Iya. Ini sebenarnya nggak perlu khawatir karena
di sini ada kami Bank Mandiri yang siap mensupport sehingga hunian yang jadi impian gitu bisa terpenuhi, terwujud, tapi juga tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa untuk bersosialisasi ataupun mungkin traveling gitu masih bisa juga dilaksanakan. Jadi ya apa namanya, apalagi sekarang kan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang memang tujuannya adalah membantu ya, membantu masyarakat maupun kaula muda yang ingin membeli properti tapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai, secara cash ke developer. Nah, kalau dulu kan ada persyaratan down payment sekian persen ya untuk fasilitas kredit yang pertama, kedua, ketiga, kemudian juga dibedakan size-nya gitu ya, kurang dari 70 ataukah di atas 70 meter persegi. Kalau dulu kan ada persyaratan down payment-nya ada persentase tertentu. Nah, tapi di tahun 2021 kemarin yang mulai berlaku per Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kalau kemarin kan berlakunya sampai dengan Desember 2021. Tapi sekarang kan sudah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. Itu kan bank dimungkinkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan itu sampai dengan 100%. Ini artinya kaula muda, Medline people itu nggak perlu menyediakan down payment, itu dimungkinkan. Jadi harusnya sudah nggak ada isu ya ataupun kendala, kemampuan finansialnya nggak ada nih untuk bisa memiliki properti. Oke, terima kasih Bu Ayu. Nah, kalau dari Pak Wahyu sendiri gimana Pak Wahyu menanggapi fenomena tadi, Pak? Ya, saya juga mewakili mungkin suara kaum milenial ya. Jadi bukan berarti saya milenial, artinya begini. Saya pernah ada di masa itu dan saya yakin Bu Ayu juga begitu ya, Mas Melvin juga pernah ada di periode itu di mana kita merasa gaji kita sebagai pekerja pemula ini artinya saya kan karyawan ya. Pada saat saya baru mulai karir itu memang kita pikir-pikir apa cukup kita untuk cicilan begitu ya. Kita ada sedikit saving, tabungan sedikit, tapi ini juga apakah cukup buat itu? Biasanya begitu kekhawatiran kaum milenial ini sama mungkin dengan yang saya pernah alami. Iya, galau. Tapi memang kita tidak cukup teredukasi dengan cuma kita lihat-lihat begitu ya, karena dulu juga saya takut untuk datang ke bank untuk mulai gitu ke developer itu juga takut. Tapi kalau kita mau mulai dulu, mungkin mulai pertama konsultasi dengan Mas Melvin. Saya punya uang segini, ini cicilan bisa nggak gitu kan, sebagai perencana keuangan Mas Melvin bisa kasih. Kemudian datang ke developer, rumah yang cocok untuk saya seperti apa sih, kemudian baru ke bank atau bahkan kita Medline sebagai developer. Kita bisa bantu menjembatani loh ke bank. Saya bisa sarankan ke bank ini, khususnya Mandiri dalam hal ini. Mandiri punya program ini loh. Nah, ini sangat cocok, friendly untuk kaum milenial. Pertanyaan ataupun ini selanjutnya, pemikiran selanjutnya dari kaum milenial ini adalah seperti tadi Bu Ayu sampaikan. Lebih pilih jalan-jalan lah, karena kita belum nikah, misalnya ada milenial yang seperti itu. Kemudian masih pengen, kan baru dapat gaji beberapa tahun kerja, 2-3 tahun kerja baru dapat gaji, yang ini mau menikmati dulu. Mau healing Pak sekarang. Ya, kemudian katanya sekarang memang untuk punya hunian itu nggak menjadi penting gitu kan. Tapi hakikatnya kita sebagai manusia tetap pernah punya tempat tinggal. Kalau namanya burung, tetap dia harus bikin sarang begitu kan? Ya, iya, makhluk hidup lah selalu harus tetap tempat untuk dia tinggal di situ. Nah, kalau kita sebagai manusia, kalaupun kita tidak ditinggal di rumah sendiri, pastinya kita tinggal di tempat rumah ataupun apartemen, whatever tempat tinggal yang kita harus sewa. Apakah mau kita tetap sama orang tua? Kalau orang tua kita umurnya panjang, maaf, nggak ada akhirnya gitu, tinggal di situ terus. Iya, tapi kan setiap orang ada masanya, dan ada masa di mana kita harus tinggal sendiri,
tidak tergantung sama orang tua. Nah, di saat itulah kita harus misalnya mau tempat tinggal sendiri atau sewa, kita harus putuskan. Pada saat kita tempat tinggal kita sewa, tetap kan harus ada pemiliknya yang menyewakan ini. Jadi kalau kembali kepada nanti mungkin arahnya ke ininya Mas Melvin ya, hunian itu untuk dua, untuk tempat tinggal dan untuk investasi. Ya, kalau kita nggak pakai untuk tinggal, nggak apa-apa. Milenial selama ini saya belum perlu rumah kok untuk tempat tinggal, tapi kan perlu investasi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak disadari. Sementara rumah itu untuk kenaikannya nggak ada kompromi. Rumah itu kenaikannya deret ukur, sedangkan kalau kita karyawan gaji bulanan itu deret hitung, umumnya begitu pengalaman saya. Nggak bisa mengikuti ya. Nah, nggak bisa mengikuti. Kalau nggak bisa mengikuti, pada satu titik nanti dia akan ketinggalan. Memang ada satu periode nanti udah kalah start, udah nggak bisa start, itu akhirnya sudah tidak kebeli rumah. Ada beberapa pengalaman orang yang begitu, ya. Saya mau dalam posisi memberikan saran kepada teman-teman kaum milenial ini, kalau nggak dipakai untuk tinggal, siapkanlah untuk investasi. Karena dasarnya kalau punya rumah ya, properti ya, dalam hal ini rumah, kita mau lagi bicara rumah, itu nggak akan pernah rugi. Kecuali misalnya lokasi-lokasi yang tertentu, misalnya kayak sekarang di Ukraina, rumah pasti turun harganya. Ukraina rumah pasti turun. Nah, tapi kalau tidak ada force major seperti itu, tidak ada gempa bumi, banjir yang luar biasa, itu Selalu umumnya naik ya. selalu naik. Dan ini selalu bisa mengalahkan inflasi. Jadi kalau nggak dipakai untuk tempat tinggal, jadikanlah rumah untuk investasi. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Nah, Medland People, kita sekarang akan membahas nih lebih lanjut. Gimana sih caranya milenial atau Medland People yang masih muda yang ingin punya rumah dan mau mewujudkan impiannya. Kita langsung ke Mas Melvin aja ya. Silakan Mas Melvin paparannya. Ya, Bu Lili, saya izin ya kalau saya tuh orang yang suka berhitung, jadi aku bantu hitungnya aja mungkin ya. Ya, Izin ya, ya. Bu Wahyu, Pak Wahyu, Bu Ayu, izin dulu ya hitungannya. Ini saya liatin, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Nah ini teman-teman, jadi kalau misal kita mau beli rumah, itu tuh harga rumah yang kita bisa beli itu logikanya nih ya, DP-nya berapa, ditambah utangnya berapa. Nah kalau Sultan, DP-nya 100%, utangnya 0. Di cash. Nggak KPR ya. Sayangnya milenial belum banyak yang Sultan, dan jadi nggak apa-apa. Berarti strateginya kita ada dua nih. Pertama bisa gedein DP-nya sekuatnya kita, sama maksimalin utangnya kita. Setuju ya? Nah, kalau DP, itu tuh gimana cara gedeinnya? Nah, sepengetahuan saya atau sepengalaman saya bantu klien saya tuh di perencanaan keuangan, saya bantu nih, saya cari kasih tahu bisa nggak sih diperbesar pemasukannya. Nah, salah satu cara memperbesar pemasukan adalah dengan menikah. Tadinya sih. Tadinya income-nya single, sorry ya. Tadinya income-nya single, sekarang ketika menikah jadi bisa join income, langsung double income-nya. Terus kemudian yang kedua itu bisa mengurangi pengeluaran. Dan yang ketiga, kalau ketika income-nya udah gede, kita perbesar porsi investasinya. Nah kalau utang, itu kalau mau memaksimalkan utang untuk KPR, saranku income-nya digedein, sama yang kedua itu kurangin cicilan yang lain. Karena biasanya perbankan itu nanti boleh dikonfirmasi juga sama Bu Ayu, kalau di perbankan tuh setauku ada cicilan tuh maksimal 30-35% dari pemasukan. Nah kalau ternyata cicilannya itu sudah ada cicilan sneakers, ada cicilan smartphone, udah ada cicilan mobil, kepotong tuh 30%-nya. Nah hitungannya kurang lebih seperti ini. Nah ini angkanya kelihatan nggak ya? Jelas nggak ya? Atau terlalu kecil? Nah ini misal nih, pasangan suami istri, pasangan muda di Jakarta, masing-masing kerja, masing-masing UMR 4,5 sampai 5 juta, joint income 10 juta. Cicilan maksimalnya berarti 30% dari 10 juta, berarti berapa? 3 juta. 3 jutaan ya. Terus kemudian kalau dia ngambil KPR dengan panjang 20 tahun, kan boleh setauku, kalau di Mandiri juga bisa 20 tahun. Terus kalau saya anggap aja ini
bunganya 10% lah, ngitungnya biar gampang gitu ya. Maka utang maksimal tuh 300 juta. Nah, utangnya 300 juta. Nah, kalau mau beli rumah yang harga sekitar 700 juta, berarti orang itu harus nyiapin PP yang cukup gede. Nah, 300-an juta juga. Tapi kalau misal joint income penghasilannya total 15 juta gitu ya. Nah, ini di Jakarta juga banyak. Kalau yang joint income 15 juta di Jakarta atau di daerah Bekasi juga, atau Tangerang juga banyak. Nah, ini berarti cicilan maksimalnya itu 4,5 juta per bulan. Nah, utang yang bisa diambil itu sekitar 459 juta. Ini dengan hitungan bunga 10%. Nah, kalau bunganya kurang dari 10%, ya tentunya angkanya bisa lebih besar lagi kalau dihitung. Kurang lebih simulasinya begitu. Oke. Nah, masalahnya Mas Melvin sekarang tuh banyak anak muda yang kemampuan finansialnya belum sampai ke situ, tapi pengennya harga rumah tuh yang langsung keren gitu, yang 1 miliar ke atas gitu. Ini gimana nih, Mas? Oke, konsekuensinya. Satu, cari dukungan dari orang tua. Oh, iya, Salah satu betul. cara membantu. Ya, dan realistis. Kedua, dianya harus nambah pemasukan. Kalau pemasukannya nambah, jadi dia punya space atau punya ruang lebih banyak untuk dia berinvestasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dua itu sulit untuk diusahakan, ya berarti harga rumahnya yang disesuaikan sama kemampuan. Betul. Itu pilihannya ya. Jadi kalau ada pilihan, ada opsi itu, punya opsi untuk dibantu orang tua atau nambah pemasukan, itu bisa diusahakan. Tapi kalau opsi itu ternyata nggak ada, ya salah satunya yang realistis adalah harga rumahnya turunin. Betul. Ya mungkin bisa kita ini aja ya, ngobrol bareng-bareng aja ya. Mungkin dari Bu Ayu atau Pak Wahyu ada pengalaman atau ya itu kadang kemauannya pengennya rumah yang bagus, rumah yang mahal, tapi secara finansial belum cukup. Nah, mungkin punya pengalaman atau Mas Melvin sendiri punya pengalaman yang penting dicantolin dulu atau gimana nih, Pak? Silakan Bu Ayu dulu. Bu Ayu silakan. Ya, boleh. Jadi memang kita harus tahu gitu ya, antara keinginan, kemauan, kemampuan. Itu penting. Kecuali kalau memang kita sudah punya tabungan senilai atau sejumlah dengan harga properti yang mau kita beli. Nah, jadi kalau misalnya ini untuk generasi milenial, kawula muda gitu ya, yang baru bekerja di awal-awal gitu ya. Jadi ini mau beli properti rumah yang pertama, berarti harus paham dulu gitu kan ya, keinginannya gitu dengan kemampuannya. Nah, apalagi kalau misalnya uangnya belum terkumpul dan mau menggunakan fasilitas pembiayaan KPR dari Bank Mandiri. Nah, biar nih kebutuhannya akan support fasilitas KPR itu bisa di-approve, disetujui oleh bank, berarti harus bisa mengukur. Tadi seperti Mas Melvin jelaskan bahwa kan ada nih persyaratan terkait down payment-nya. Jadi diperbesar nih down payment-nya sehingga limit yang dimohonkan memang sesuai dengan kapasitas income dia setiap bulannya. Jangan sampai tadi kebutuhannya sebesar misalnya katakanlah 500 juta nih limit KPR-nya. Tapi ternyata begitu dilakukan analisa oleh Bank Mandiri, ternyata kemampuannya itu hanya sanggup jika diberikan limit kredit 300 juta. Berarti kan ada selisih tuh, 200 juta. Nah, 200 juta ini apakah kaula muda ini bisa menambah selisihnya, memperbesar DP-nya? Kalau ternyata, oh ada tabungan, bisa, berarti nggak ada isu. Properti yang diinginkan bisa kebeli. Tapi manakala ternyata yang bersangkutan, dia itu nggak ada tabungannya sejumlah selisih tadi. Nah, konsekuensinya apa? Berarti rumah yang diinginkan nggak bisa kebeli. Kan ini sayang, jadi momentumnya hilang. Makanya harus kita memahami kemampuan kita saat ini berapa sih, sehingga disesuaikan dengan hunian yang mau dibeli. Toh nanti dengan berjalannya waktu gitu ya, pasti akan ada peningkatan
penghasilan, ada perbaikan ekonomi, nah itu bisa upgrade lagi huniannya Betul. yang lebih besar, lebih Mhm. mewah gitu kan ya, lebih Mhm. mahal. Tapi kalau untuk yang pertama kali ya benar-benar harus dilihat kemampuan kita saat ini seperti apa. Kecuali kalau tadi, oh bisa nabung dengan apa namanya down payment jauh lebih besar gitu. Sehingga limit kredit yang dia ajukan itu hanya kecil. Kebalikannya, misalnya down payment-nya dia sudah punya tabungan 70%, sehingga 30%-nya dia hanya perlu support 30% dari bank. Tapi kalau misalnya ternyata tabungannya dia hanya cukup 5% nih, berarti dia kan butuh support 95%. Nah, ini harus match. Jangan sampai ternyata nggak masuk hitung-hitungannya. Nah, tadi Mas Melvin juga bilang secara konservatif gitu kan ya, hitung-hitungannya itu 30% dari income dia setiap bulannya itu untuk membayar kewajiban dia, total kewajiban dia. Termasuk KPR yang mau diajukan dan mungkin kewajiban-kewajiban lain yang sudah dimiliki, cicilan kartu kredit atau cicilan mobil, kendaraan gitu ya, ataupun cicilan yang lain. Nah, Bank Mandiri sebenarnya untuk Medland People sudah memberikan kelonggaran nih, kelonggaran persentase tadi, rasio antara kewajiban dengan penghasilan. Nah, itu kalau secara konservatif itu amannya 30%, tapi sebenarnya Bank Mandiri membuat tiring ya, tiring. Gajinya 5 sampai dengan 10 juta. Ini sekian persen, bisa lebih dari 30%, bahkan 45% gitu ya. Nanti juta sampai dengan 20%, persentasenya akan lebih besar lagi, 55%. Semakin tinggi penghasilannya, persentase tadi, rasio tadi akan semakin besar. Jadi semakin sehingga jumlah limit kredit yang diperoleh juga akan semakin besar. Tapi memang untuk kita misalnya mau hitung, udah deh idealnya yang aman 30%, pasti akan apa prosentase gitu kan ya, untuk di approve-nya jauh akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita menghitung sendiri, oh kira-kira 70% nih limit yang diajukan gitu kan ya, rasionya 70%. Tapi takutnya nanti ternyata hitungannya nggak tepat. Tapi kalau kita sudah mengukur nih, kira-kira kurang lebih 30%, 40% nih, cicilan setiap bulannya akan fasilitas KPR-nya dibandingkan dengan income dia setiap bulannya, nah itu probability untuk di-approve itu akan jauh lebih besar. Oke, terima kasih Bu Ayu. Udah jelas ya Medland People ya. Kalau dari Pak Wahyu sendiri bagaimana Pak? Ya, saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Ayu ya. Jadi kita tetap harus realistis untuk kita membeli sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang saya yakini, ini saya bicara untuk teman-teman milenial yang fixed income ya, yang karyawan ya. Saya yakin sama dengan yang Bu Ayu sampaikan, sejalan dengan waktu nanti ada penguatan atau peningkatan dari penghasilan kita, pendapatan kita, dan ini yang akan membantu nanti untuk bisa mempercepat cicilan, kemudian juga bisa meringankan cicilan ataupun meningkatkan kemampuan kita untuk mengupgrade rumah yang kita beli. Jadi mungkin jalan beberapa tahun kita punya kemampuan tambahan, nanti kita upgrade. Gimana caranya upgrade? Itu kalau pengalaman saya dan beberapa orang terdekat saya, masa-masa yang berat untuk cicilan KPR itu memang antara 3 sampai 5 tahun ya. 3 tahun pertama sampai 5 tahun. Setelah itu kita rasakan penyesuaian ya. KPR. Iya, sesuai dengan ini penyesuaian penghasilan kita. Setelah itu rasanya komponen KPR itu jadi komponen yang nggak terlalu besar yang kita bisa akomodasi, yang kita bisa terima. Karena begini, di tengah perjalanan ya syukurnya kalau kita dapat bonus, dapat THR itu jangan kita gunakan untuk hal-hal konsumtif dulu. Kita masukkan ke dalam saving dulu, entah itu didepositokan, kemudian kita investasikan ke yang lebih yang lebih aman ya, yang tidak terlalu spekulatif. Kemudian di umur KPR yang 5 tahun ini biasanya rumah kita sudah punya nilai
cukup signifikan kenaikannya dibandingkan apa namanya cicilan yang kita bayarkan. Jadi kalaupun itu kita jual kemudian kita upgrade untuk yang rumah lebih besar, masih ada value nilai tambahan untuk menambah DP-nya. Sedangkan kemampuan cicilan kita sudah lebih tinggi. Itu salah satu solusinya. Kemudian yang kedua bahwa apa namanya, jangan memaksakan untuk beli rumah yang besar dulu. Kita punya produk-produk yang sesuai dengan budget teman-teman milenial. Bahkan untuk harga. Kalau mau mulai dengan apartemen yang harga murah juga ada. Karena memang gini, kalau pengantin baru kebutuhan ruangnya sebesar apa sih gitu kan? Nah, itu bisa mulai dengan apartemen dulu misalnya. Toh biasanya kalau sudah kemampuan banyak, terus kemudian sudah mulai punya anak, gini-gini. Apartemen ini mungkin jadi nilainya tidak terlalu apa namanya signifikan lagi. Kemampuan untuk beli rumah yang lebih besar ada, apartemen ini nantinya jadi apa namanya instrumen investasi, disewakan ke orang lain, kemudian keluarga ini pindah ke landed house gitu. Kalau rumah kita mulai siapkan dari yang harganya 500-600 jutaan. Dan ini kan tetap apa namanya, saya pikir sih affordable ya. Kalau untuk 500-600 jutaan lah, let's say 600 jutaan itu kan untuk tenor 10 sampai 15 tahun itu sekitar 6 juta. Ya. 6 juta artinya kalau 30% dari apa namanya penghasilan kita berarti kan sekitar 18 ya, 15 sampai 18 juta. Kalau joint income tadi Mas Melvin bilang, joint income itu kan berarti apa namanya penghasilan masing-masing 20 juta lah gitu ya, 7,5 sampai 20 juta. Ya mestinya sih untuk di level-level yang sekarang gaji sudah 2-3 tahun bekerja, mestinya sudah bisa masuk ke angka segitu. Kemudian juga perhatikan timing atau momentum kapan saatnya kita bisa beli rumah dengan harga yang menarik. Jadi ini juga penting. Jadi uang kita sudah ada, tapi kalau kita beli di masa-masa properti itu harganya melambung tinggi, nggak kebeli juga. Nah, bicara soal timing, ini sebetulnya timing yang terbaik sekarang. Bahkan kalau beberapa kata-kata ini apa namanya quotes gitu ya, beberapa dari orang-orang yang bijak itu bilang saatnya beli properti yang paling tepat itu adalah kemarin atau tahun lalu ya. Tapi enggak lah kalau menurut saya sekarang. Kenapa? Saya harus lebih realistis bahwa sekarang ini Medland memberikan program promo belanja properti, itu insentifnya sangat banyak. Apa namanya, promo yang kita tawarkan sangat apa namanya melimpah ya, dari mulai tadi diskon, kemudian mulai DP-nya yang ringan, kemudian juga subsidi KPR 1%. Bayangkan nanti Bu Ayu Bank Mandiri kasih berapa, nah itu kita tambahin subsidi sekian persen, 1%. 1%, ya. Nah, bayangkan, terus pemerintah, sekarang pemerintah kasih insentif, diskon PPN, ya, ditanggung pemerintah. Tahun lalu pemerintah kasih diskon PPN-nya bisa 100%, akhirnya tidak bayar. Ya. Iya, tidak bayar PPN sama sekali. Ya, walaupun sekarang insentifnya dikurangi, tapi saya pikir itu suatu nilai yang signifikan buat teman-teman. Kalau dari rumah harga 500 juta, berarti kan yang ditanggung 25 jutaan. 25 juta, ya. 25 juta buat kaum milenial ini kan nilai yang signifikan gitu kan? Iya. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk bisa mengurangi beban-beban kita dalam hal transaksi pembelian rumah. Kenapa saya bilang timingnya sekarang? Program Medland Belanja Properti itu sampai tanggal 31 Maret. Kemudian dari sisi pemerintah, dari Bu Ayu dulu deh, program apa namanya bunga ringan itu sampai kapan? Kan juga pastinya terbatas ya Bu Ayu ya. Nanti Bu Ayu mungkin betul bisa sekali, jelaskan. ya. Iya. Kemudian dari pemerintah wacananya ada periodenya 1 ya. April ada kenaikan PPN, bukan begitu Bu? Ya. Jadi 11%. Jadi kalau disubsidi 50%, berarti kan 5,5% kan? Nah, tetap ini kan satu kenaikan daripada kita
bayar 5,5% lebih baik 5% dong, gitu. Iya. Nah, ini kan kalau kita berhitung, kita mau rinci, kita hitung, ya, itu akan apa namanya, kalau dikumpulkan itu penghematan itu akan luar biasa signifikan. Nah, Banyak ya Pak ya. Belum sudah itu tadi. Jadi kayak capital gain-nya ya. iya, capital gain. Belum lagi kita bicara inflasi. Inflasi yang pertama soal kenaikan apa namanya komoditas, bahan-bahan makanan segala macam. Belum lagi efek perang Rusia Ukraina. Secara tidak langsung pasti mempengaruhi. Kemudian juga tapering off atau pengetatan apa namanya moneter ya di Amerika ya. Rencana kan pengetatan itu akan berdampak mungkin ke kita juga. Nah, inflasi ini yang pertama membuat harga-harga akan naik. Dan termasuk harga properti pasti akan mengikuti. Karena bahan materialnya semuanya akan naik. Kemudian juga daya beli akan lebih, apa namanya, tidak. Kalau kita sudah di transaksi sekarang, ini sudah diproteksi bunga itu Bu Ayu bisa 2 tahun ya Bu ya, fix ya. Suku bunganya sampai fix 3 tahun, Pak. Ada 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ada. Nah, artinya bisa diproteksi. Mau 3 tahun, mau 5 tahun, itu sudah diproteksi. Oh, sekian loh yang saya harus bayar. Jadi ada kepastian di situ. Sementara, iya, kita butuh steadiness dulu, kestabilan kita dalam mencicil ini selama 3 tahun pertama. Kalau tadi saya bilang kan, masa-masa kritis kita KPR itu di 3 tahun pertama lah yang agak ngos-ngosan. Yang makan itu, makan juga harus dihemat-hemat. Iya, prihatin. Prihatin ya. Tahu tempe ya Pak ya? Jadi setelah 3-5 tahun ini, kita udah lebih stabil. Dan kita harus lihat sisi positifnya dari inflasi ya. Kalau kita sudah beli sekarang, rumah sekarang, nanti kalau kena inflasi itu 5 tahun ke depan kenaikannya bisa luar biasa. Nah, ini akibat inflasi ada yang bisa negatif, ada yang bisa jadi positif. Mungkin nanti Mas Melvin bisa jelaskan ya dampak inflasi itu terhadap properti, terutama kalau kita menjadi apa namanya, kita bertransaksi di properti itu bagaimana. Kurang lebih itu saya dari kacamata developer, dan saya juga mewakili kacamata milenial zaman dulu. Jadi saya pernah punya pengalaman yang sama gitu ya. Kalau apa namanya Bu Ayu, Mas Melvin mungkin juga udah uangnya sudah berlimpah-limpah, jadi tidak mengalami apa masalah yang sama dengan saya ya. Kita setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda, tapi pengalaman saya seperti itu, dan saya berharap teman-teman milenial itu tidak mengalami hal yang sama, karena saya mulai berinvestasi di properti untuk pembelian rumah pertama saya itu saya udah umur kepala 3, dan saya apa namanya, saya pikir kalau saya bisa mulai lebih awal, kenapa tidak pada saat itu saya, karena memang kurang berani untuk melakukan hal itu. Menyesal ya. Iya. Iya, thank you Pak Wahyu. Ya, karena memang mungkin zaman era milenial zaman dulu tuh kolonial Pak ya. Di era 10-20 tahun lalu kan juga belum informasi belum sebagus sekarang gitu kan, kemudahan juga belum seperti sekarang. Nah, dari Mas Melvin sendiri Mas, aku borongan sekalian ya. Apakah Mas Melvin sendiri juga maksain dulu harus punya rumah dan pakai KPR? Kemudian sebaiknya nih kalau anak muda nih ambil KPR tuh mending panjang apa pendek nih tenornya? Kemudian dan secara tadi juga sudah disinggung sebetulnya sedikit oleh Pak Wahyu tentang dan Bu Ayu ya, kalau misalnya setelah sekian tahun kita bisa upgrade. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi Mas Melvin? Ya, kalau anak muda majority ya pakai KPR, karena KPR itu kan bantu ya. Kalau nunggu uangnya kumpul 100%, harga rumahnya udah pergi kemana-mana, udah nggak kebeli lagi. Terus kalau pakai KPR tuh enaknya adalah ketika, apalagi kalau rumahnya itu sudah jadi, propertinya itu sudah jadi. Jadi ketika KPR-nya sudah setujuin, kemudian kita juga udah beres, itu bisa memulai ninggalin rumah itu. Itu enaknya kan di situ sebenarnya.
Nah, kalau tadi yang di apakah KPR-nya itu apa misal kita bisa upgrade rumahnya lagi gitu. Ya kalau memang kemudian ya karena kalau di usia 30, usia 29 20 akhir, 30-an, 40-an itu rata-rata orang Indonesia itu ketika berkarir, itu karirnya itu sudah mulai menuju ke manajerial tengah atau manajerial tengah. Biasanya kalau di kepala 5 udah mendekati kepala 4 akhir atau kepala 5 tuh biasanya udah di top management level kan. Tapi kalau misalnya kepala 3 kepala 4 tuh biasanya di entry manajerial atau di tempatnya udah di manajerial tengah gitu. Nah, biasanya memang penghasilannya juga udah lebih gede kan. Nah, di situ kalau misal pun mau upgrade propertinya itu pun boleh sebenarnya. Dan yang sebenarnya sekarang ini dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, itu tuh orang mampu menghasilkan pemasukan lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak, kesempatannya lebih banyak. Tinggal kitanya mau lihat atau enggak gitu. Segampang ya, mungkin era ini dulu ada, tapi nggak semudah sekarang ini. Mungkin ya, ini cerita aja. Itu kayak adik kandungku itu bisnisnya adalah bisnis travel agent. Nah, saat COVID-19 2020 itu udah tutup itu, udah nggak mungkin jalan. Nah, yang kita lakukan karena waktu itu kita juga nggak bisa pergi ke gym, jadi cuma bisa keliling kompleks aja. Ternyata di kompleks rumah itu tuh ada beberapa properti yang disewakan atau juga dijual. Jadi biasanya ditulisnya gini, disewakan tanpa perantara, dijual tanpa perantara gitu, ya. Nah, sambil olahraga sore, itu difoto aja. Terus telepon orangnya. Kita minta izin. Boleh nggak nih kalau misal kita bantu coba tawarin nih properti ini ke teman-teman, ya pasarin gitu. Nah, teman-teman perlu tahu, harga satu properti biasanya itu jadi di atas 500 juta. Bisa 800 sampai 1 M. Nah, komisinya itu bisa 1-2%. 1-2% dari satu properti yang harganya 1 M itu berarti sekitar 10 juta sampai 20 juta per bulan. 1-2%. Dan itu cukup satu properti per bulannya. Nah, dengan tambahan pemasukan itu, sebenarnya aku yakin teman-teman juga bisa nyicil properti yang ada di developer-developer itu bisa, sangat-sangat bisa. Karena itu di luar gaji kan, tambahan pemasukan 10-20 juta per bulan, itu sangat-sangat bisa untuk nyicil properti. Nah, jadi pertanyaannya sesimpel kayak, mau gerak nggak? Biasanya kan rebahan nih. Itu dia. Jadi Ya. mau rebahan atau mau dapat cuan banyak nih ya gitu ya. Ya, kalau kita mau gerak dikit aja keluar rumah gitu ya sambil jalan-jalan sore, bisa. Ya, dan tadi yang dimaksud sama Pak Wahyu juga ketika kita sudah punya properti, ya kan, biasanya itu ada kesempatan kayak orang nanya, ini propertinya dijual nggak sih? Oh, berapa harganya? Nah, misal dulu beli harga katakanlah masih 500 juta waktu beli. Udah jalan 3-4 tahun, ternyata ada yang nawar, boleh nggak kalau dibeli di harga 800 atau 1 M? Wah, langsung mikir dong, wah kalau dibeli di harga 801 M, aku bisa nggak ya cari rumah yang lebih bagus lagi, yang lebih gede lagi nih, dengan uang ini. Nah, kayak gitu nanti kode berikutnya upgrade lagi. Mungkin yang tadinya mungkin cuma 2 kamar gitu, 2 kamar tidur gitu ya. Udah kita upgrade nih, misal ke 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur. Nah, itulah salah satu keuntungan kalau harga rumah tuh naik atau disebutnya inflasi ya, kenaikan harga itu. Nah, salah satu keuntungannya seperti itu sih. Oke, sip. Nah, kalau masih muda sih sebaiknya ini ya, Mas Melvin, ambil tenor yang sepanjang-panjangnya ya, agar gaya hidupnya nggak keganggu gitu, bener nggak? Yes. Kalau misal perbankan memberikan kemudahan, zaman dulu tuh 10-15, sekarang tuh setahu sudah 20, bahkan bisa lebih dari 20 gitu. Nah, itu makanya itu sangat-sangat itu salah satu kemudahan ya, cicilannya jadi lebih ringan. Tapi kalau di total utang besarnya ya lebih gede, lebih lama pasti lebih gede. Tapi cicilannya bisa menjadi lebih kecil gitu. Oke, Mainland People. Nah, ini udah banyak banget pertanyaannya. Mungkin kita agak lewat dari 1 jam ya, karena ini udah seru banget nih ngobrolnya. Kita jawab dulu beberapa pertanyaan dari Mainland People. Oke. Apa yang membedakan dan apa untung ruginya jika memilih properti sebagai bisnis atau investasi dibandingkan dengan aset lainnya seperti emas? Masnya Mas apa dulu nih? Mas Melvin bukan. Oke, mungkin dari Mas Melvin dulu, silakan dijawab, Mas.
Oke, kalau memang niatnya properti sebagai investasi ya, bukan sebagai ditinggalin ya, karena berbeda. Kalau properti ditinggal itu biasanya tidak menghasilkan pemasukan. Tapi kalau properti yang diinvestasikan itu tuh ada paling nggak tuh ada 3 keuntungan, paling nggak. Biasanya kalau pakai itu perseroan bisa sampai 4 keuntungan. Tapi kalau individual biasanya 3 keuntungan. Yang pertama, propertinya itu ada kemungkinan atau kalau apalagi kalau rumah tapak ya, ada kemungkinan kenaikan harga. Itu satu. Kenaikan harga itu bisa lebih cepat kalau di daerah situ terjadi aktivitas ekonomi yang meningkat. Contoh, ada properti tadinya di tempat yang benar-benar sulit transportasinya dan lain sebagainya. Tiba-tiba dibukain jalan tol. Nah, itu biasanya propertinya naiknya lumayan signifikan tuh. Bisa cukup gede tuh. Itu yang pertama. Kedua, propertinya itu bisa disewakan. Nah, yang ketiga, properti itu bisa dijadiin agunan. Bisa jadi gini, cara pakainya gini. Aku tahu ini agak risiko ya, tapi teman-teman coba pelajarin ya. Coba aja terima dulu. One day kalau teman-teman punya kesempatan coba bisa pakai. Misal gini. Dulu aku punya properti katakanlah harganya 500 juta dan sudah lunas. Sekarang disewain, dikontrakin aja gitu. Nah, kemudian itu properti itu bisa bahasa di lapangannya itu disekolahin lagi. Mungkin nanti boleh dibantu sama sekolahin lagi gitu, dimasukin ke bank sebagai jaminan untuk ngambil pinjaman lagi. Tapi properti yang dulunya harganya 500 juta, sekarang belum tentu di harga 500 juta. Bisa lebih. Nah, uang yang baru dapat dari pinjaman itu bisa dipakai buat beli lagi. Itu namanya apresiasi. Dan biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi gede untuk punya properti. Biasanya perusahaan-perusahaan properti gede melakukan itu. Nah, itu salah satunya paling nggak tiga itu adalah keuntungan. Nah, kalau beli aset-aset lain, ya keuntungannya itu biasanya cuma 1 dari 3. Emas itu dapat untung dari mana? Emas tuh untung kalau dijual. Iya. Gitu. Iya. Itu perbedaan yang paling signifikannya sih di situ. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin kita pilih beberapa pertanyaan yang yang cocok karena juga sudah keterbatasan waktu. Nah, ke Pak Wahyu nih Pak untuk Medland. Apakah proyek-proyek Medland mudah diakses dari Jakarta? Jadi ini yang nanya kerjanya di Jakarta Pak. Sekalian mungkin Bapak bisa sampaikan di program ini produk-produk mana saja yang program-program menarik apa saja yang dihadirkan oleh Medland. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau proyek-proyek Medland itu umumnya terakses oleh infrastruktur, baik itu jalan tol, kemudian akses transportasi massal seperti bus Transjakarta, kemudian MRT, ya, kemudian kereta komuter lain, ya. Tadi saya setuju dengan yang Pak Mas Melvin sampaikan. Kadang-kadang di satu ketika itu satu properti itu bisa naik melonjak drastis ya, karena adanya tambahan amenities atau feature di situ. Kita pernah punya pengalaman hampir di semua proyek. Seperti contoh di Medland Cibito. Dulu kita waktu launching itu masih di bawah 100 juta. Tapi setelah kita ini bertahap, kita kembangkan, kita tambahkan fasilitas itu, dan yang lebih signifikan setelah kita buka stasiun kereta api komuter line, jalur dari Cikarang sampai ke stasiun kota, itu sekarang kita jualkan di harga 600-an juta. Tadi di bawah 100 juta ya. Dan ini tidak berhenti sampai di sini karena kita belum bangun kawasan komersialnya. Nanti kalau kita bangun kawasan komersial dalam master plan kita sudah ada di situ kawasan komersial kita sekitar 25 hektar. Ya, kalau itu dibangun ini pasti juga akan menciptakan multiplier efeknya, kemudian juga meleverage dari kawasan tersebut, dan juga ada tambahan akses infrastruktur lagi. Saya belum boleh cerita, ya masih on record. Tapi kalau mau bisik-bisik sama saya silakan, tapi tidak di forum ini gitu loh. Nah, kalau mau datang ke kantor pemasaran nanti saya jelaskan. Ini rencana ke depannya, ini akses transportasinya apa saja. Itu sudah. Kemudian di Medland Puri dan Medland Cyber City. Tadinya kita harus memutar jalur di daerah Puri Kembangan gitu ya. Memutar
harganya juga masih jauh dari yang sekarang ini. Tapi sekarang kita jual dengan harga di sekitar kisaran 1 miliar dengan tanah cuma 55, sekitar 55 itu berebut orang. Ya. Nah, itu di Medland Puri karena langsung terakses dengan pintu tol Karangtengah. Puri. Dan tahu sekali Mas Melvin, Bu Ayu kalau daerah barat itu kan pasti harganya sudah gila-gilaan ya. Iya, iya. Iya. Kita gitu. Fasilitasnya super lengkap, ada rumah sakit, terus ada apa namanya, waduh macam-macam lah di sekitar situ ya, gampang lah. Kalau mau sekolah yang branded juga dekat situ ada ya, walaupun di luar kawasan perumahan kita. Kemudian di Medland Transyogi dan Medland Cilengsi ini di kawasan Cibubur ya, itu juga sekarang sudah mulai terakses dengan JOR 2 ruas Cimanggis Cibitung. Waktu dulu kita jual, itu Medland Cilengsi sih dulu saya ingat sekitar 60 juta atau bahkan di bawah itu ya, 50 juta. Sekarang ini sudah di 600-an. Kemarin juga kita launching cluster juga hampir sold out. Tahap pertama langsung sold out. Sekarang kita buka tahap kedua. Dibayangkan harganya sudah seperti itu. Medland Transyogi kita buka mall. Di situ harganya naik luar biasa. Dan di situ mall menjadi satu-satunya mall yang paling hip di kawasan Cilengsi. Dan kedepannya penambahan feature dari akses transportasi massal, kemudian infrastruktur masih akan ada disiapkan di situ. Kemudian di Medland Menteng ini satu-satunya proyek kita yang masih di dalam kota Jakarta, tepatnya di ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Ini sudah terakses dengan pintu JOR ya, dari JOR keluar tol Cakung Timur, kemudian di depan gerbang kita sudah ada halte bus Transjakarta dan ke depan sudah ada trase MRT. Nanti stasiun MRT-nya sangat dekat dengan lokasi perumahan kita. Nah, ini juga sudah luar biasa peningkatannya ya. Kita jual kemarin untuk luasan yang sekitar 70-an aja, 70 meter persegi kita sudah jual 2,6 miliar ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Medland Cibitung tadi sudah, Medland Tambun juga. Medland Tambun kita terakses dengan JOR 2 ruas Cimanggis Cibitung, eksis di Telaga Asih ya. Semua proyek kita terakses dengan kalau nggak transportasi massal, infrastruktur jalan tol. Jadi ini membuat nilai investasi di proyek-proyek perumahan Medland itu sangat menarik. Jadi tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga untuk investasi. Tapi bukan untuk simpanan, untuk investasi ya. Saya tegaskan lagi. Tabungan. Simpanannya investasi apa ya? Simpanan tapi untuk investasi dan juga untuk tempat tinggal. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Nah, ini ada satu pertanyaan nih untuk Bu Ayu. Apakah ada program khusus dari Bank Mandiri jika saya akan ambil rumah di program di Medland Belanja Properti? Ini rencananya ingin ambil di Cibitung katanya Bu Ayu. Boleh disampaikan Bu? Ya, pastinya untuk Medland People ya di event Belanja Properti 2022 ini Bank Mandiri memberikan penawaran suku bunga yang sangat murah gitu ya. Boleh Medland People mungkin cek di toko sebelah gitu kan ya. Jadi suku bunga yang kami tawarkan saat ini ada beberapa alternatif. Ada fix 3 tahun, fix 5 tahun, dan fix 10 tahun. Nah, untuk yang fix 3 tahun kita tawarkan di 3,63%. Fix 3 tahun pertama. Kemudian di fix 5 tahunnya itu kita di 4,84%. Nah, ini berlaku untuk all job type, baik dia karyawan, pengusaha, wira swasta, ataupun profesional gitu ya. Kemudian juga khusus untuk yang employee, karyawan gitu ya, yang job type-nya dia itu sebagai karyawan, Bank Mandiri memberikan tambahan nih alternatif suku bunga sampai dengan fix 10 tahun ke depan. Ini tentunya sangat
apa namanya memberikan kepastian ya sampai Iya. dengan 10 tahun ke depan itu cicilannya tetap. Nah, ini ada dua pilihan suku bunga untuk fixed rate-nya 10 tahun di 8,5% atau di 9,5%. Nah, kenapa ada perbedaannya? Karena kalau untuk yang ambil 9,5% fix 10 tahun itu bebas biaya provisi dan admin. Nah, jadi kan tambah lagi kemudahan untuk teman-teman Medline People. Nah, periode suku bunga ini juga nggak berlaku terus-menerus ya. Ini berlaku sampai dengan 31 Maret ini, sesuai dengan eventnya belanja properti 22. Nah, kemudian juga biasanya kalau Medline People nih mau beli properti dengan menggunakan fasilitas KPR, pasti yang jadi concern selain sisi pricing itu terkait dengan persyaratannya seperti apa sih gitu ya. Betul. Prosesnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman Medline People ya kami juga memberikan kemudahan-kemudahan selain tadi pricing yang sangat rendah gitu ya, sangat murah dengan beberapa alternatif suku bunga fixed rate-nya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, juga kita memberikan kemudahan terkait dengan persyaratan dokumen KPR-nya. Biasanya kan yang jadi isu itu ada persyaratan dokumen income. Kalau Medline People mau mengajukan fasilitas KPR di Bank Mandiri itu kan harus memenuhi persyaratan utama. Pertama itu dirinya sendiri dulu, harus berpenghasilan. Karena kan Bank Mandiri di sini sifatnya kan mensupport ya, tidak mau membebani Medline People. Kalau misalnya Medline People nggak punya penghasilan, tapi kita berikan fasilitas pinjaman, itu akan memberatkan untuk kehidupannya gitu ya. Karena ya kan kita hidup itu juga harus ada income ya untuk biaya hidup sehari-hari, untuk membayar kewajiban. Tapi kalau ternyata nggak ada penghasilannya setiap bulannya, entah sebagai karyawan, entah sebagai wira swasta, ataupun profesional gitu ya, itu nggak masalah. Tapi yang penting ada penghasilan setiap bulan. Nah, kalau ternyata nggak ada, kita kasih pinjaman kan bikin pusing kepala gitu ya. Nah, itu syarat utamanya itu dulu. Kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan dokumen pribadi, kemudian dokumen income, dan dokumen tanggungan. Jadi 3 dokumen ini yang harus dipenuhi. Kalau untuk dokumen pribadi harusnya udah nggak ada isu. Sekarang kan semakin ke sini, semua sudah semakin tertib ya administrasinya. KTP, NPWP itu semuanya udah ada gitu ya. Kartu keluarga, akte nikah kalau memang kondisinya sudah menikah gitu ya, ataupun BPJS Kesehatan Bu Ayu. Nah, sekarang tambah BPJS lagi kan Kesehatan. ada BPJS Kesehatan untuk nanti transaksi AJB ya. Sekarang pemerintah mensyaratkan harus memiliki kepesertaan sebagai BPJS Kesehatan. Nah, kemudian yang kedua dokumen income. Nah, biasanya ini yang jadi sedikit isu gitu kan ya. Untuk Medline People manakala mau apply fasilitas Mandiri KPR, dokumen income-nya harus seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga dokumen agunan. Kalau dokumen agunan kan nggak ada isu. Nanti kan Bank Mandiri yang akan berkoordinasi langsung dengan Medline. Nah, jadi untuk Medline People kami pun memberikan kemudahan terkait persyaratan dokumen income tadi. Jadi dari sisi pricing-nya sudah dikasih keringanan gitu ya. Tambah lagi nanti dari Medline juga akan memberikan tambahan gimmick-gimmick gitu ya untuk Medline People yang ambil properti di Medline. Kemudian juga terkait dengan persyaratannya tadi, dokumen income, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan dan prosesnya pun juga jauh lebih simpel, dan tambah lagi juga terkait dengan persentase kelonggaran antara rasio kewajiban dengan income itu kami lebih permudah, kami lebih perlonggar. Jadi itu beberapa hal yang kami berikan untuk Medline People, dan ini ada periodenya, jadi ya harus dimanfaatkan karena seperti dijelaskan Pak Wahyu tadi ya, bahwa beli properti itu momentum. Kadang kesempatannya itu nggak datang 2 kali, jadi ya kalau tidak dimanfaatkan itu sayang. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sudah jelas
Berlin People ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Cuman gini Bu Ayu, kita juga menemui di lapangan sekarang ini kan marak pinjaman online, pay letters gitu, dan ternyata itu juga melalui ketika mau KPR harus rapi, harus bersih ya Bu ya, karena untuk BI checking Ya. kena juga ya. Jadi memang tadi salah satu kiannya kadang kala kita apply nih, teman-teman Medline People apply fasilitas KPR. Kayaknya menurut hitungannya mereka harusnya di-approve gitu ya. Tapi kenapa ini tidak disetujui gitu ya? Atau mungkin disetujui tapi turun limit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan KPR-nya itu disetujuinya tidak sesuai permohonan. Misalnya katakanlah mengajukan permohonan 500 juta, tapi hanya disetujui 300 juta. Nah, ini kemungkinan karena pertama income-nya memang tidak cukup untuk diberikan fasilitas kredit sampai dengan 500 juta. Atau yang kedua, dia sudah punya kewajiban yang lain, yang akhirnya mengurangi prosentase tadi. Prosentasenya harusnya 45%, 50%, atau bahkan 70% ya, rasio antara kewajiban, total kewajiban dengan income dia. Ternyata dia sudah memiliki beberapa kewajiban, sehingga mengurangi room-nya tadi ya, nilainya tadi, gitu, besarnya limit yang bisa diberikan. Nah, kemudian bahkan ada permohonannya itu tidak disetujui oleh Bank Mandiri, karena ada beberapa hal, misalnya saat kita lakukan verifikasi gitu ya, kita tarik nih IDBI-nya, slip OJK-nya. Nah, itu sudah ada kewajiban dia sebelumnya gitu ya, yang tertunggak atau bahkan macet. Nah, kita kan sudah jadi persyaratan ya oleh Bank Indonesia bahwa bank itu diperkenankan untuk memberikan fasilitas pinjaman, itu syaratnya harus melakukan penarikan tadi, slip OJK dan historical gitu ya, dari calon customer-nya itu bagus atas kewajiban pinjaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Karena kan yang paling utama itu bank melihat calon customer-nya itu kan karakternya dulu, ya kan? Karakternya dari yang bersangkutan bahwa mereka memiliki komitmen ya untuk memenuhi kewajiban. Uang banyak, tapi karakternya nggak bagus. Nah, itu jadi perhatian juga. Karena dikhawatirkan nanti dia nggak bisa memenuhi kewajibannya setiap bulannya. Padahal uangnya ada, penghasilannya ada. Secara hitungan keuangannya lebih dari cukup bahkan. Tapi begitu dilihat track record fasilitas dia, kualitas kredit dia yang sudah dimiliki sebelumnya itu nggak bagus. Nah, karena yang penting pertama itu kan karakter dari calon customer yang akan diberikan fasilitas KPR. Baru nanti kita lihat kemampuan income-nya gitu ya. Kemudian kita lihat agunannya. Nah, itu beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Sebagai contoh yang simpel nih, misalnya kita pernah punya fasilitas kartu kredit ya. Fasilitas kartu kredit dan kita sudah tutup. Nah, saat kita mau tutup kan biasanya kita menghubungi nih ke call center-nya atau ke petugas banknya ya. Kita bilang mau nutup kartu kredit, tanya outstanding-nya berapa. Nah, di sistem muncul tuh. Dicek outstanding-nya sekian gitu ya. Itulah yang kita lunasi. Padahal kalau kartu kredit itu kan muncul tagihannya itu setiap bulan kan sekali. Mungkin ada yang sebenarnya dia sudah melakukan transaksi, tapi saat dilakukan pengecekan waktu dilakukan penutupan itu belum muncul. Sementara kita menutup yang sesuai diinfokan, iya kan? Nah, kita merasa sudah nutup, jadi udah nggak aware lagi dengan kartu kredit kita. Padahal ternyata itu muncul. Mungkin munculnya juga sebenarnya kecil nilainya, nominalnya. Tapi begitu setiap bulan kita tidak tahu kalau sebenarnya sudah ada muncul lagi gitu ya, kita tidak melakukan pembayaran. Nah, itu kan hitungannya jadi nunggak muncul denda, bergulung gitu ya. Semakin lama gulungannya kan semakin tinggi. Padahal kita merasa
udah saya tutup itu dan kita nggak aware gitu. Nah itu sendiri saya, maksudnya sebagai pegawai bank pun juga pernah mengalami itu gitu ya. Nah itulah yang mungkin harus diperhatikan untuk Medline Ya. People yang memang membutuhkan support fasilitas KPR dari Bank Mandiri ataupun bank lain itu juga harus ingat-ingat gitu kan ya, fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki sebelumnya ataupun termasuk kartu kredit itu bagaimana cicilannya gitu kan ya. Itu karena itu berpengaruh sebagai apa namanya pertimbangan bank dalam memberikan fasilitas KPR. Oke, terima kasih Bu Ayu. Mas Melvin, Pak Wahyu, dan Bu Ayu, terima kasih. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini. Semoga bisa memberi insight ya untuk teman-teman Medline People, millennials, atau yang baru first jobber, yang memang berniat untuk membeli rumah. Nah, sebelum kita tutup, saya minta closing statement ya dari Mas Melvin dulu. Silakan Mas. Bu Lili, mungkin bukan closing statement, tapi kalau action plan boleh ya? Oke, Kak, keren, Ya, keren. Boleh. mumpung besok itu setauku ada hari libur, betul ya? Betul. Nah, ini teman-teman action plan ya. Kalau teman-teman berniat untuk coba lihat properti, ini coba teman-teman lihat ya. Nah, ini teman-teman coba deh. Nah, ini action pertamanya. Cobain aja, ini websitenya itu belanjaproperti.com. Nah, saranku yang pertama kali teman-teman lihat tuh, pertama ini ada beberapa proyek. Nah, ini tuh biar tahu harga. Jadi teman-teman kalau mau belanja properti, kalau yang aku sarankan tuh adalah tahu harga dan tahu kebutuhannya dulu. Nah, kemudian action plan keduanya, di sini tuh ada program KPR, dan ini tuh ada simulasinya teman-teman. Tuh. Ini tuh aku juga kaget, ternyata sampai 3,75% bunganya. Nah ini coba aja dihitung, kira-kira income-nya berapa, masuk sekarang semua dihitung aja berapa. Dan yang ketiga, coba dihitung sekarang itu punya penghasilan berapa. Nah, masuk nggak, match nggak sama hitungan yang tadi aku kasih tahu. Nah, kalaupun teman-teman masih ada pertanyaan ya, sudah lihat propertinya yang kayak apa, udah yang kedua, langkah keduanya udah hitung KPR-nya berapa, yang ketiganya udah nge-list income-nya berapa, tapi masih bingung, masih butuh nanya, masih firm, masih butuh kepastian gitu kan, butuh bener nggak sih ini gitu. Ya monggo, silakan aja kamu ke aku aja langsung nggak apa-apa. Itu di Instagramku ada @melvin_mumpuni, DM aja nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman bisa punya properti, maybe this year bisa kebeli propertinya. Itu tadi 3 sebenarnya. Oke, thank you Mas Melvin. Nah dari Bu Ayu, Bu, mau action plan-nya bagaimana? Ya, apa namanya kemudahan yang diberikan oleh Bank Mandiri maupun Medline itu kan ada periodenya tertentu. Begitu juga dengan relaksasi ya yang diberikan oleh pemerintah itu ada periode waktunya. Nggak terus-menerus gitu ya. Kalau kemarin, mungkin tahun kemarin masih pikir-pikir terus, akhirnya kan terlewat. Dan sekarang relaksasinya kan semakin berkurang ya yang diberikan oleh pemerintah. Jangan sampai kehilangan momentum yang kedua kalinya. Tinggal dipilih gitu kan ya, properti yang tadi kan banyak sekali ya, proyek-proyek perumahan yang ditawarkan oleh Medline. Jadi apapun huniannya, dimanapun, yang Mandiri KPR yang akan menjadi solusinya. Jadi harus diwujudkan sekarang gitu ya, impian huniannya itu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Pak Wahyu silakan untuk menutup perbincangan kita sore hari ini. Ya, terima kasih. Kalau teman-teman dari pembicaraan ini, dari diskusi ini sudah punya tekad, ya saya harus beli properti karena tadi saya bilang timingnya adalah sekarang karena insentif ataupun penawaran-penawaran itu juga nggak akan bertahan lama. Kemudian juga perubahan policy dari pemerintah yang membuat nanti harga properti juga bisa lebih tinggi, kemudian dari suku bunga lebih tinggi. Pilihan pertama kalau untuk developernya, kalau teman-teman sudah punya tekad untuk beli properti, ya tinggal sekarang beli properti di mana dan developer siapa. Ya, kalau tadi Mas Melvin sudah sarankan buka website belanjaproperti.com. Kalau kurang yakin buka websitenya Medline. Kita sudah pengalaman lebih dari 28 tahun, ya. Jadi kita sudah punya komitmen, sudah jelas, ya kita mendeliver produk-produk tepat waktu dan kita selalu
yang dibeli konsumen selalu kita bangun dan kita serah terimakan, ya. Jadi ada developer yang memang ngemplang, uang mukanya diterima tapi nggak dibangun-bangun, itu juga kesian teman-teman ya. Nah, jadi Medland sudah terbukti komitmen kami. Sekarang tinggal pilihan perbankannya, ya. Banknya, Bank Mandiri sudah jelas, ya. Kredibilitasnya jelas. Kemudian juga kalau dari pilihan suku bunga ini sudah, saya bisa jamin ini yang paling rendah sepanjang sejarah, ya Bu Ayu ya. Iya. Oh, ini rezim Iya, suku betul bunga sekali. 1 digit, ya. Dan 1 digit dulu pernah ada 1 digit, ya, era tahun 2008 2009 kalau nggak salah ya, setelah subprime mortgage. Tapi tidak serendah sekarang, waktu itu masih di 7-8%. Iya. kalau nggak Dan salah. hanya fix 1 tahun. Ya, fix 1 tahun. Tapi sekarang luar biasa. Jadi itu timingnya. Kalau masih ragu juga, masih galau juga, silakan follow akun Instagramnya Mas Melvin, diskusi langsung. Tadi Mas Melvin udah siap ya, Japri ya. Kalau jadi followernya pasti akan dilayani oleh Mas Melvin. Mas Thank Melvin you. akan cerita bagaimana kalau belum punya kemampuan finansial, bagaimana menyusun kemampuannya supaya nanti punya kekuatan. Ya, intinya semua ini sudah disajikan pada sore hari ini, tinggal keputusan dari teman-teman Medland People sendiri, iya atau tidak. Dan saran saya adalah iya, beli sekarang. Terima kasih. Jangan galau kelamaan ya Pak ya. Iya, oke Pak Wahyu, terima kasih Bu Ayu dan Mas Melvin, terima kasih. Silakan bisa Sama-sama Bu leave. Lili. Yuk, Jin. Oke. Terima kasih. Sore Pak Wahyu. Selamat sore. Mas Selamat sore. Melvin.